Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Yulianti. Saya dari NIM 24106060028 dari Prodi Teknik Industri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat mengenai sistem absensi karyawan, di mana dalam program ini nantinya ada absensi karyawan, kemudian menghitung uang makan, dan juga menghitung gaji karyawan per harinya. Nah, di awal saya membuat function sapa karyawan. Nah, jadi ketika program dijalankan akan memunculkan halo, selamat datang di sistem absensi karyawan PT SYZ. Silakan konfirmasi kehadiranmu. Nah, di sini juga saya membuat function input kehadiran supaya ketika karyawan menginputkan kehadiran hanya bisa pilihan ini, yaitu hadir, alpha, izin, atau terlambat. Nah, di sini saya menggunakan looping while true. Jadi ketika karyawan menginputkan salah satu dari 4 tadi, semisal karyawan menginputkan hadir, maka hasil yang dikeluarkan juga akan sama seperti yang diinputkan, yaitu hadir. Nah, ketika yang diinputkan itu berbeda dari keempat tadi, maka akan memunculkan keterangan tidak valid, pilihannya hadir, izin, terlambat, alpha. Nah, selanjutnya saya juga membuat function hitung uang makan. Nah, function hitung uang makan ini berdasarkan kehadiran. Jadi ketika karyawan menginputkan kehadiran, contohnya ketika karyawan menginputkan hadir, maka hasil yang akan dikeluarkan yaitu uang makan sebesar 25.000. Nah, ketika karyawan menginputkan terlambat, maka hasil uang makannya akan menjadi 15.000. Dan jika karyawan menginputkan izin atau alpha, maka hasil uang makannya akan menjadi 0. Kemudian saya juga membuat function hitung gaji pokok. Nah, hitung gaji pokok ini sama seperti hitung uang makan tadi, yaitu berdasarkan kehadiran. Jadi ketika karyawan menginputkan hadir, maka hasil gaji pokoknya akan menjadi 100.000. Nah, ketika karyawan menginputkan terlambat, maka program akan memunculkan hasil gaji pokoknya 50.000. Dan ketika karyawan menginputkan izin atau alpha, maka gaji pokoknya akan memunculkan 0. Nah, kemudian ada function utamanya, yaitu function absensi. Dan di sini saya menambahkan data karyawan untuk menyimpan data sementara nantinya. Dan di sini saya menggunakan function sapa karyawan tadi. Jadi ketika pertama kali program dijalankan, maka akan memunculkan kalimat ini, sapa karyawan. Dan di sini saya menggunakan looping, yaitu while true. Jadi ketika pengguna atau karyawan masih menginputkan ini lagi, yaitu Y, maka program akan terus berulang dari sini sampai sini. Nah, akan berhenti jika karyawan atau pengguna menginputkan N. Nah, mungkin saya akan menjelaskan yang itu terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama sistem akan memunculkan sistem absensi karyawan. Dan di sini karyawan harus menginputkan nama, masukkan nama karyawan. Kemudian harus menginputkan tanggal sesuai dengan masukan tanggal 08/07/2008. Dan juga menginputkan kehadiran. Nah, kehadiran harus sesuai function
input kehadiran harus saya ini. Nah, kemudian ada juga uang makan berdasarkan function hitung uang makan. Dan juga gaji pokok berdasarkan function hitung gaji pokok ini. Nah, jadi total gaji hariannya yaitu gaji pokok ditambah uang makan. Nah, kemudian di sini data nantinya yang telah diinputkan itu akan menjadi sebuah list, yaitu terdiri dari nama, tanggal, kehadiran, uang makan, gaji pokok, total gaji harian. Nah, di sini data yang barusan diinput akan ditambahkan ke data karyawan. Nah, kemudian ketika data telah berhasil diinputkan, maka akan memunculkan data berhasil disimpan. Kemudian sistem akan memunculkan ini. Apakah Anda ingin menambahkan data lagi? Yes or no. Nah, di sini karyawan harus menginputkan salah satu dari Y atau N. Jadi ketika karyawan atau pengguna menginputkan Y, maka sistem akan berulang dari sini. Dari print, sistem absensi, nama, dan lain sebagainya. Nah, selama karyawan atau pengguna menginputkan Y, maka akan terus berulang. Nah, ketika pengguna menginputkan N, maka akan memunculkan terima kasih telah berkunjung bersama kami, selamat beraktivitas. Nah, break ini untuk menghentikan yang tadi ya, yang N. Nah, kemudian di sini setelah pengguna menginputkan N, nanti akan menginputkan ini ya, maksudnya N, dan itu nanti akan berhenti. Nah, kemudian akan menampilkan laporan absensi dan gaji. Di sini laporan absensi dan gaji. Nah, di sini ditambahkan ke variabel A dari data karyawan yang tadi. Data karyawan yang diinputkan tadi nih. Kemudian akan di print seperti list tadi, cuma dalam bentuk sejajar. Nanti akan dimunculkan di output saja. Nah, kemudian total uang makan yaitu menjumlahkan uang makan. Nanti kan kalau semisal karyawannya atau pengguna menambahkan inputan berulang-ulang, nah nanti di sini akan ditotal semua jumlah yang data-data yang ada di data karyawan. Itu tambahkan, terus habis itu print total gaji yang harus dibayarkan akan dimunculkan. Nah, ini program utamanya. Jadi tinggal memanggil absensi tadi, memanggil ini. Mungkin langsung aja ya dicoba. Nah, halo, selamat datang di sistem karyawan. Nah, ini tuh bagian ini, sapa karyawan. Halo, selamat datang di sistem sapa karyawan. Kemudian sistem absensi karyawan. Nah, di sini harus menginputkan dulu. Bisa di
Matriana. Kemudian tanggalnya 23/09/2025. Nah, di sini tadi kan memakai function input kehadiran ya. Kita coba cek input kehadiran ya. Misal tidak. Nah, jadi yang dimunculkan akan seperti ini, keterangan tidak valid. Pilih hanya hadir izin terlambat atau alpha. Bentar, ini kelihatan nggak? Nah, jadi yang diinputkan tuh harus dari keempat tadi. Berarti semisal hadir. Nah, data berhasil disimpan. Nah, di sini berarti sudah sampai ini. Apakah Anda ini menambahkan data lagi? Nah, semisal kalau misal aku menginputkan 0, nanti akan memunculkan laporan absensi. Nah, terima kasih telah berkunjung. Terima kasih telah berkunjung di sistem kami. Kemudian laporan absensinya. Nah, Matriana. Total uang makan yang harus dibayarkan 25.000 total gaji. Nah, kita coba yang semisal kita menginputkan yes, jadi kita menambahkan beberapa data. Jadi, sebentar. Halo, selamat datang. 3 2309 hadir. Misal kita pilih Y. Nah, nanti otomatis akan mengulang kembali dari ini, dari sistem absensi. Nama karyawan ya, nah 23/09/2000. Semisal terlambat. Nah, pasti nanti akan memunculkan apakah Anda ingin menambahkan data lagi. Nah, di sini setelah data berhasil disimpan akan memunculkan kata lagi. Misal udah deh, no. Nah, sini akan memunculkan tadi nih, karena data karyawannya tadi itu disimpan di variabel A. Jadi akan otomatis menginputkan satu-satu. Jadi datanya 1 tri dan datanya 1 lagi ya. Nah, di print seperti ini yang tegak lurus. Nah, terus total uang makan yang harus dibayarkan 40.000. Uang makan itu menjumlahkan ya, sum. Jadi dijumlahkan 25 tambah 15, hasilnya 40.000. Terus untuk total gaji, berarti uang pokok tambah uang makan. Sini total gaji 190. Nah, total gaji itu dari sum data karyawan tadi. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila masih ada kurang atau kesalahan kata ataupun ada kata yang kurang dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.